Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Neba Tuan, NIM 22011140029, kelas D semester 3, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas pendidikan IPS SD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dua materi. Yang pertama yaitu transformasi guru sekolah dasar sebagai penggerak kemajuan pendidikan dasar di era revolusi industri 4.0. Dalam perkembangan revolusi industri ada 4 tahap. Yang pertama itu industri 1.0 pada tahun 1760. Yang kedua adalah industri 2.0 yaitu pada tahun 1870-an. Yang ketiga industri 3.0 yaitu pada tahun 1970-an. Dan yang keempat yaitu industri tahun 4.0 pada masa sekarang. Nah, yang berikut itu adalah perjalanan revolusi industri. Dalam perjalanan revolusi industri ada pun tahapannya. Yang pertama itu proses yang dimulai dengan ditemukannya lalu digunakannya mesin uap dalam proses industri produksi barang. Yang kedua itu produksi memang sudah menggunakan mesin, tenaga otot sudah digantikan oleh mesin uap, dan kini tenaga uap mulai digantikan dengan tenaga listrik. Yang ketiga yaitu revolusi industri 3.0 ditandai dengan adanya mesin yang bergerak dan berpikir secara otomatis yaitu komputer dan robot. Dan yang terakhir yaitu pada industri 4.0 perubahan mendasar juga menggunakan komputer dan robot. Pada era revolusi ini guru sebagai penggerak dalam Di era revolusi industri ini, guru sebagai penggerak dalam kemajuan pendidikan. Guru bukan profesi yang biasa-biasa saja, karena di dalam diri seorang guru ada panggilan jiwa, pengabdian, dedikasi, dan ada sebuah tanggung jawab besar sebagai pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Guru merupakan perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum bagi kelasnya, menurut Mulyasa tahun 2010. Kompetensi guru profesional, yang itu kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Yang berikut yaitu ciri-ciri pendidik abad ke-21. Yang pertama itu menyesuaikan diri, yang kedua pembelajaran sepanjang hayat, yang ketiga berkomunikasi, yang keempat mempunyai visi, yang kelima kepemimpinan, dan yang keenam model teladan, yang ketujuh berkolaborasi, dan yang terakhir mengambil risiko. Nah, yang berikut kita membahas tentang kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan sebuah program pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud untuk melakukan berbagai inovasi dan transformasi guna menciptakan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang berikut pemanfaatan platform Merdeka Belajar. Menyediakan banyak referensi bagi guru yang ingin mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Tujuan utama penerapan Merdeka Belajar yakni menciptakan generasi sumber daya manusia yang unggul berdasarkan nilai-nilai Pancasila melalui transformasi pendidikan di Indonesia. Profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila yang pertama itu berkebinekaan global, yang kedua bergotong royong, yang ketiga kreatif, yang keempat bernalar kritis, yang kelima mandiri, dan yang keenam beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, adapun nilai-nilai sebagai guru penggerak yang pertama itu berpihak kepada peserta didik, yang kedua reflektif, yang ketiga kolaboratif, yang keempat mandiri, dan yang terakhir inovatif. Transformasi guru di era revolusi industri 4.0. Guru menjadi agen perubahan penting dalam menerapkan teknologi evolusi 4.0. Di dalam kelas mereka harus mengarah keterampilan teknis dan non-teknis untuk memenuhi kebutuhan murid pada masa kini dan masa depan. Tantangan yang dihadapi guru SD di era revolusi 4.0.
Yang pertama, tantangan aksesibilitas. Yang kedua, tantangan psikologis. Dan yang ketiga, tantangan profesionalisme. Revolusi Industri 4.0 telah mengubah dunia secara radikal dan tidak ada lagi jalan kembali. Di era ini, guru perlu mempersiapkan diri mereka dan memberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Guru yang profesional, kreatif, efektif, dan inovatif menjadi faktor kunci dalam kesuksesan peserta didik di era revolusi industri 4.0 sekarang ini. Nah, sekarang kita akan masuk dalam materi yang kedua, yaitu tentang pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada keputusan murid. Adapun keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga, bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Dan yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan yang bagian terakhir yaitu penilaian berkelanjutan. Kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran diferensiasi. Tujuan pembelajaran diferensiasi yang pertama yaitu untuk membantu siswa dalam belajar. Yang kedua, untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Yang ketiga, untuk menjalin hubungan yang harmonis guru dan siswa. Yang berikut, untuk membantu siswa